Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soraya, NPM 23126025, mahasiswi Prodi PAI Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan tayamum dalam perspektif madhab dan ijtihad kontemporer. Pertama-tama kita akan bahas mengenai pengertian tayamum. Nah, jadi tayamum secara bahasa artinya qasad atau menyengajakan. Sedangkan secara syara, tayamum adalah menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tayamum itu adalah cara bersuci sebagai ganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada atau tidak bisa menggunakan air dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu suci yang disertai dengan niat. Nah, lalu kapan kita dibolehkan bertayamum ini? Yaitu yang pertama, ketika kita tidak menemukan air atau disebut juga sebagai faqd dan hissi, yaitu keadaan di saat tidak ada mata air sama sekali. Nah, lalu yang kedua, ketika kita tidak memperoleh air atau disebut sebagai faqdan maknawi. Maksudnya apa? Maksudnya airnya ada tapi seperti tidak ada. Contoh, ada air tapi milik orang lain, atau ada air tapi ada hewan yang sedang kehausan. Nah, lalu yang ketiga yaitu ia takut mempergunakan air, yang mana ia takut jika ia terkena air maka akan berakibat kepada kesehatannya. Maka saat itulah kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, sekarang kita akan membandingkan nih media tayamum yang digunakan oleh tiap-tiap madhab. Yang pertama yaitu ada madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, menurut dua madhab ini, tayamum itu hanya bisa dilakukan dengan tanah yang ada debunya. Jadi tidak boleh kita tayamum dengan batu, kerikil, pasir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu madhab Maliki dan madhab Hanafi. Nah, menurut beliau berdua, tayamum itu boleh dengan apa saja yang ada di permukaan bumi, tidak terbatas pada tanah saja. Jadi boleh bisa dengan tanah ataupun azzaul ardi. Nah, lalu apa maksudnya azzaul ardi itu? Jadi, azzaul ardi adalah semua yang ada di permukaan bumi, seperti batu, kerikil, tambang, dan lain-lain, meskipun tidak ada debunya dan meskipun sudah melewati proses pengolahan. Contohnya, tanah yang sudah diolah menjadi genteng, menjadi keramik, dan lain-lain. Nah, di dalam madhab Hanafi dan madhab Maliki, ada sedikit perbedaan dalam apa saja azzaul ardi ini. Yang pertama yaitu madhab Hanafi. Nah, dobit azzaul ardi yang dibahas dalam kitab Ikhtiyar li Ta'lil Mukhtar disebutkan bahwasanya azzaul ardi itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa menjadi abu atau dilebur api saat dicetak. Yang mana jika bisa seperti itu, maka tidak bisa dipakai untuk bertayamum. Contohnya kayu. Lalu di dalam madhab Maliki sama seperti madhab Hanafi tadi, tetapi ada tambahan yaitu harus bersambung ke bumi. Nah, diterangkan dalam kitab Syarah Kabir madhab Maliki, maksudnya bersambung ke bumi itu adalah belum berpindah ke tangan manusia yang bisa dijadikan harta. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kasus kontemporer. Nah, bicara mengenai kasus kontemporer, seringkali kita menjumpai perdebatan apakah sah melakukan tayamum di pesawat, sedangkan kita tahu kalau di pesawat itu pasti tidak ada debunya. Nah, sekarang kita akan coba membahas dengan sudut pandang 4 madhab. Jadi, ulama 4 madhab sepakat bahwasanya apabila seseorang membawa debu sendiri dari rumah, lalu ia bungkus dengan tisu, maka sah ia memakai debu itu untuk tayamum di pesawat. Lalu madhab yang kedua yaitu dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwasanya tidak sah tayamum menggunakan kursi pesawat karena tayamum itu harus dengan tanah yang memiliki debu. Lalu yang ketiga, pendapat dari madhab Maliki dan madhab Hanafi, bahwasanya tidak sah menggunakan kursi pesawat tayamum itu karena kursi pesawat tidak termasuk dari golongan azzaul ardi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan juga tidak bersambung ke bumi. Nah, jadi kesimpulannya, dalam literatur 4 madhab, belum ada yang memperbolehkan tayamum menggunakan kursi pesawat atau dinding pesawat, kecuali yang benar-benar ada debunya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi solusi bagi orang yang ingin melaksanakan sholat di pesawat tetapi tidak menemukan air ataupun tidak menemukan debu, maka cukup ia sholat lihurmatil waqti tanpa bersuci. Nah, lalu nanti ia ulang sholatnya saat ia menemukan air ataupun tanah.
Baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu ketentuan tayamum menganjurkan bahwasanya ibadah harus tetap sesuai dengan aturan syariat meskipun dalam kondisi sulit. Nah, selain itu, Islam juga menekankan kedisiplinan dalam menjaga waktu sholat sekaligus memberi keringanan dengan adanya kode ketika tidak mampu bersuci secara sempurna. Contohnya seperti keadaan di dalam pesawat tadi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.